Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan malam ini di Masjid Hidayatullah Sambilegi. Ini Kapanewon Kalasan, Depok. Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Judul kajiannya Urip iku Urup. Hidup itu menyala. Menyala untuk siapa? Menyala untuk yang hidup atau menyala untuk lingkungannya. Yang paling berhak mendapatkan manfaat dari hidup kita siapa, Pak? Diri kita. Selanjutnya adalah orang yang berada di sekitar kita. Oleh karena itu, belajar memberi manfaat dimulai dari diri sendiri. Apa manfaat yang Anda berikan untuk diri Anda sendiri? Karena terkadang orang selalu berpikir gimana dia bisa memberi manfaat bagi orang lain. Baik, ini satu hal yang bagus. Tapi di saat yang sama dia juga perlu memperhatikan bahwa dia harus memberi manfaat bagi dirinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir dari surat Al-Hasyr, salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah, salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah bagi orang yang lupa Allah, Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Janganlah kalian menjadi orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, sehingga Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Apa yang akan terjadi ketika manusia dibuat oleh Allah lupa kepada dirinya sendiri? Dia akan disibukkan oleh Allah dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi hidupnya, dan bahkan membahayakan bagi hidupnya, baik berbahaya dunia maupun akhirat. Sehingga ada sebagian di antara mereka yang tenggelam dengan aneka maksiat dan dia susah untuk melepaskan maksiat itu. Ada sebagian di antara mereka yang hanya sibuk dalam urusan yang makruh, termasuk juga yang haram, dan dia kesulitan untuk melepaskannya. Fa'ansahum anfusahum, Allah buat mereka lupa kepada dirinya, sehingga Allah jadikan dia lebih sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi hidupnya dan meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya. Ini hukuman yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang lupa kepada Allah. Karena itu, dalam keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, lupa kepada Allah tentu saja bukan maknanya adalah tidak ingat kata Allah sama sekali. Tentu bukan demikian. Bahkan orang musyrik sekalipun, mereka punya keyakinan Allah itu ada, Allah Maha Kuasa, Allah yang menciptakan. Demikian pula beberapa orang kafir, mereka tahu tentang nama Allah, namun lupa kepada Allah ketika sang hamba sama sekali gak peduli dengan aturan Allah, tidak peduli untuk mendekat kepada Allah. Itulah orang yang lupa kepada Allah. Diajak untuk zikir, diajak untuk salat, terasa berat. Diajak untuk ibadah, rasanya susah. Giliran diajak untuk kegiatan yang isinya cuma senang-senang, semangat.
Demikian pula berkaitan dengan aturan Allah. Ketika diajak untuk mengikuti aturan Allah, dimulai dari mengenal, sudah nggak mau mengenal. Pak, ini aja kajian Pak, semalas. Sing dirungokno yang kaya ngono tok. Dia sama sekali tidak mau memperhatikan peringatan yang Allah turunkan. Ngaji ra gelem, Jumatan ditinggal turu, dan sama sekali tidak mau mendekat kepada Al-Quran maupun hadis. Orang semacam ini lupa kepada Allah. Sekarang kita lihat fenomenanya. Yang lebih banyak dibaca oleh orang, Quran atau Quran? Hah? Lebih banyak baca Quran. Bisa jadi orang yang terlalu sering baca berita. Dulu yang mewakili berita itu koran, televisi. Sekarang gantinya Facebook, IG, kemudian YouTube. Tinggal scroll sehingga orang kenapa berlama-lama bisa nyekrol seperti ini? Dia terhibur dengan aneka berita yang disajikan untuknya. Ini sedang viral, dan seterusnya. Baik, kalau Bapak misalnya nonton YouTube atau nonton Facebook atau nonton apapun yang isinya berita, sebenarnya kita itu punya kepentingan atau tidak? Punya kepentingan atau tidak dengan berita itu? Kita yakin dominan berita itu kita nggak punya kepentingan. Bahkan kalau misalnya Anda baca koran ya, dari mulai halaman pertama ujung sampai halaman terakhir pucuk, satu koran, jenengan baca sama sekali tidak ada kepentingannya selain lowongan kerja. Itu pun kalau dia masih belum punya pekerjaan. Makanya orang ketika beli koran itu kadang tujuannya cuma satu, membaca sungguh-sungguh terjadi, SST. Ada yang masih langganan kayak gitu? Masih ada nggak ini? Masih ada. Cuman mau ikut tok langganan itu. Lainnya sudah dia buat hiburan saja. Kadang dipakai untuk alas ketika di kendaraan atau dipakai bungkus dan seterusnya. Sehingga sebenarnya manusia nggak butuh seperti ini. Tapi kenapa orang bisa menikmati itu? Sama-sama baca buku agama membaca, baca koran juga membaca. Di saat kita baca buku agama rasanya berat, pengen kita ngerampung, tidak bisa menikmati, cepat pengen selesai, gitu ya. Dan itu pun 15 menit sudah merem, ngantuk. Tapi kalau kita baca koran, baca berita, scroll itu bisa setengah jam gak ngantuk-ngantuk. Nggih, Pak. Reso turu sing disawang sinten? Nek reso turu lihat apa? Lihat HP. Sehingga orang enggak bisa tidur. Gelimbang-gelimbung ning dhuwur kasur lihat HP. Lama sekali dia bisa bertahan seperti itu. Setengah jam, bahkan 45 menit enggak terasa. Saya yakin baca Quran setengah jam itu sudah kurang berapa menit. Bolak-balik lihat jam. Padahal baru 10 menit. Ini mungkin salah satu di antara fenomena Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada yang bersangkutan sehingga dia lebih sibuk untuk sesuatu yang tidak bermanfaat baginya dan dia tinggalkan kesibukan yang bermanfaat baginya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah buat dia lupa kepada dirinya sendiri. Artinya Allah jadikan dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya. Maka membahas tentang menjadi hamba yang bisa memberi manfaat, urip iku urup, dimulai dari diri sendiri. Sejauh mana Anda pilihkan waktu untuk diri Anda untuk memberikan manfaat bagi hidup Anda. Nyun sewu. Biasanya orang mendekat ke agama itu di usia muda atau di usia tua? Ini pengakuan atau kenyataan? Itu ada banyak kayak gitu. Ayo mbok kono ning masjid.
sing jenenge nek dadi wong saleh iki sesuk nek wis tuwa. Jadi mendekat ke masjid, mendekat ke agama itu nunggu tua. Baiklah, anggap misalnya Allah takdirkan orang ini punya usia panjang, sehingga ketika di usia tua dia baru mendekat ke agama. Dulu waktu masih muda, Masya Allah, ratau jamah masjid, wudu saja jarang. Sekarang ketika sudah tua, Alhamdulillah Allah masih kasih kesadaran, dia mau mendekat ke masjid. Baik, cuman kita boleh kasih komentar untuk orang ini. Dulu bapak waktu masih muda kemana saja? Mas, aku wis kelayapan tekan tinti, golek dunyo. Sekarang ya wis tua golek akhirat. Bapak kasih akhirat untuk waktu sisa, tapi waktu masih muda dipakai untuk dunia. Adil nggak kira-kira? Adil nggak kira-kira kayak gitu? Ya. Kenapa ketika untuk akhirat kita berikan waktu sisa? Wis tuwa ndp nyerai agama. Waktu masih muda, waktu masih produktif, dihabiskan aktivitasnya hanya untuk dunia. Apakah ini yang disebut pembagian yang adil? Seharusnya kalau dia menyadari antara urusan dunia dan urusan agama, mana sih yang lebih urgent bagi kehidupan manusia? Mereka yang sadar akhirat akan mengatakan urusan agama itu lebih penting, Pak. Ini masalah keselamatan dunia akhirat. Alhamdulillah masih ada kesadaran seperti itu. Lalu kenapa kita pilihkan untuk urusan agama itu di usia tua? Ya alhamdulillah masih diberi oleh Allah usia panjang untuk memperbaiki dirinya di bagian akhir dari usianya. Alhamdulillah. Tapi setidaknya yang bersangkutan bisa jadi tidak adil dalam bersikap. Anda pilihkan yang terbaik untuk kegiatan dunia, tapi Anda tidak pilihkan yang terbaik untuk kegiatan agama. Pak Ustadz, tolong kalau ngisi jangan terlalu berat, yang gampang-gampang saja. Kenapa Pak? Saya sudah tua. Nah dulu Bapak masih muda kemana saja? Kok tiba-tiba ketika tua belajar itu dijadikan alasan dan uzur? Tua itu uzur atau bukan? Untuk tidak belajar. Aku wis tua, nek kon sinaus wis ra kuat, wis tua. Lah dhisik saknome ning ndi? Saiki alasan tua kon sinau ra kuat. Alasan tua, wah wis tua nek kon ngibadah kaya cah nom-nom aku wis ra kuat. Lah dulu Bapak mudanya kemana saja? Anda sudah terlambat dalam hal ini kalau misalnya kita bicara masalah perlombaannya. Sehingga di bagian akhir yang dulu sempat kita tinggalkan dalam waktu yang lama, dulu waktu masih muda kita nggak perhatian, sekarang sudah tua baru datang keinginan untuk perhatian. Allah bakal tanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Besok di hari kiamat kaki hamba gak bakalan geser sampai dia ditanya oleh Allah. 4 hal yang ditanya. Apa saja Pak? An umrihi fima afnah. Allah bakal tanya tentang umurnya. Tentang umur. Untuk apa dihabiskan umur itu? Umur sama dengan waktu. Allah tanya waktu. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Allah bakal tanya usia mudanya. Fima ablah. Kau gunakan untuk apa masa mudamu itu? Karena masa muda fisik masih kuat, pikiran juga masih kuat, sehingga diajak mikir serius itu masih bisa. Makin tua kan mikir serius gak kuat ya Pak? Dhisik nek cah canom mikir sing berat-berat masih bisa. Begitu sudah mulai usia 60 ke atas mikir yang berat-berat, asam lambung naik. Terus gampang diare, gampang ini gampang. Karena sudah turun kekuatan dia untuk berpikir yang berat. Makanya
ketika diajak kajian yang pembahasannya agak berat, kadang ngeluh, tolong Pak Ustadz yang ringan-ringan saja, kita kan sudah tua, kita sudah nggak sanggup seperti itu. Ustadznya juga komentar, Bapak dulu waktu masih muda kemana saja, kenapa nggak belajar dari dulu? Jadi kan tidak mengeluh karena alasan usia. Baik. Wa an ilmihi madza amila bihi. Allah juga bakal tanya tentang ilmunya. Sejauh mana ilmu itu diamalkan. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Manusia juga akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa dia belanjakan. Maka satu hal yang perlu kita perhatikan, bagian yang nanti ditanya oleh Allah adalah masa muda. Ya, persiapan nggak Pak? Yang sudah usia lanjut nanti bakal ditanya. Pun siap, Masya Allah. Jadi sudah daftar belum? Semuanya sudah terdaftar ya. Nah, tayyib. Semua bakal ditanya oleh Allah tentang hal ini. Maka teman-teman yang masih muda, alhamdulillah, yang masih muda yang sudah mengenal agama dan sudah punya perhatian, ngerti sholat jamaah, ngerti ibadah yang wajib, ngerti tentang amalan A, amalan B, tolong jaga baik-baik. Gak selamanya orang bisa bertahan. Banyak orang yang ketika mudanya bagus, begitu masuk tua malah gak karuan. Juga sebaliknya, ada orang yang mungkin masa mudanya kurang bagus, tuanya Allah kasih husnul khatimah. Namun karena masa muda ini akan ditanya oleh Allah, tolong jaga baik-baik. Upayakan di masa muda ini Anda selalu jaga untuk kegiatan agama, berikan porsi. Walaupun kita sendiri tahu, saya punya kegiatan agama tanpa harus mengurangi kegiatan dunia. Sehingga mereka yang rajin sholat jamaah, menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, itu pengangguran atau bukan? Bukan. Mereka punya aktivitas, tapi mereka tertib disiplin, sehingga walaupun mereka berkegiatan agama, tidak ganggu kegiatan dunia. Baik, ini sebagai peringatan yang pertama berkaitan dengan tema memberi manfaat. Maka yang pertama yang mendapatkan manfaat itu adalah diri kita. Yang kedua, orang yang paling berhak untuk mendapatkan manfaat setelah diri kita adalah keluarga, baik istri, anak maupun suami. Sehingga kalau seorang wanita adalah wanita solehah, siapakah orang yang pertama kali paling layak untuk mendapatkan pengaruh baik dari saya? Suami Anda. Ketika lelaki adalah lelaki yang saleh, siapakah orang yang pertama kali paling layak untuk mendapatkan? Istri, keluarga dan anak-anak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari neraka. Setelah Allah perintahkan untuk menjaga diri sendiri, kemudian Allah sebutkan tanggung jawab terdekat yang menjadi kewajiban setiap hamba untuk diperhatikan adalah keluarganya. Maka jamaah, setiap orang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang semua yang, baik istrinya, anaknya, kedua orang tuanya maupun saudaranya. Karena itu besok di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala kasih gambaran. Yauma yafirrul mar'u min wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari di mana orang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari bapak dan ibunya, lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Urutannya lihat, lari dari saudara, lari dari bapak ibu, anak-anak. Kenapa urutannya seperti ini? Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Allah sebutkan dari yang jauh terlebih dahulu. Saudara, orang tua, kemudian istri dan
anak-anak. Baik. Mereka akan lari dari mereka semua itu. Manusia akan lari dari istri dan anaknya, dari orang tuanya. Kenapa lari? Sebagian ulama mengatakan mereka lari meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan orang tuanya karena takut dimintai pertanggungjawaban. Jadi nanti kalau ada istri saya, maka istri saya akan nuntut pertanggungjawaban kepada saya. Ketika ada anak saya, maka anak saya akan nuntut pertanggungjawaban kepada saya. Sehingga semua orang lari dari orang-orang terdekatnya. Nah, siapa yang mengalami itu, Pak? Kita semua. Karena takutnya kita untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi ibaratnya begini ya. Ketika orang tidak percaya dengan karyanya, sementara karya itu harus dia laporkan kepada atasan, maka dia akan sedih ketika melihat karyanya. Saya masih belum yakin kalau karya saya ini akan diterima oleh atasan. Dia akan sedih ketika melihat itu. Sampai nggak tega, saya nggak mau lihat. Entah gimana nasib saya nanti kalau saya banyak ditanya. Sehingga kadang ya, mahasiswa sebelum ujian TA, sebelum pendadaran, dia mau membaca TA-nya itu ketakutan. Padahal dia harus persiapan. Nanti dia akan ditanya tentang itu. Kadang sampai membuat dia jengkel dengan tugasnya. Demikian pula yang terjadi pada manusia. Dia ketakutan untuk dimintai pertanggungjawaban sampai mereka lari dari bapaknya, mereka lari dari ibunya, mereka lari dari saudaranya dan seterusnya. Taib. Lalu tugas apa yang bisa kita lakukan pada saat kita di keluarga? Pendidikan dalam keluarga, tanggung jawab terbesar adalah dipegang oleh orang tua. Makanya Nabi SAW menyebutkan lingkungan pertama yang mempengaruhi anak adalah bapak ibunya. Sampai Nabi SAW mengatakan agama anak sama dengan agama orang tuanya. Beliau bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah yang dimaksud apa di sini? Muslim. Fitrah yang dimaksud dalam hadis ini adalah Muslim. Karena di lanjutan hadis Nabi SAW menyebutkan aneka agama selain Islam. Fa abawahu ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lalu kedua orang tuanya yang membuat anak ini jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Keluar dari fitrah. Keluar dari apa? Fitrah. Sehingga baik buruknya agama anak yang paling menentukan orang tuanya. Maka orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakal seperti itu. Kenapa anakmu jadi ateis? Kenapa anakmu punya pemikiran yang menyimpang? Kenapa kau tidak punya perhatian terhadap anakmu? Dan tanggung jawab itu tidak ada ujung usia. Biasanya Pak, orang tua sudah mulai melepas anak bisa karep-karepmu ketika anak usia berapa Pak? Wes terserah anak, terserah. Semua Arab ngaji ning ndi terserah. Itu anak usia berapa? Hah? Begitu lulus sekolah gimana? Begitu lulus sekolah. Sehingga begitu anak sudah lulus sekolah, seolah-olah orang tua itu udah lepas. Anak saya mau ikut Khawarij, mau ikut Mu'tazilah, mau jadi ateis, mau apa. Kadang orang tua, yang penting kirimannya teko. Yang dia pikirkan kayak gitu. Mohon maaf. Betapa banyak anak yang dulu tinggal di pondok ngapalin Quran, begitu dia kuliah di Yogyakarta, pulang jadi ateis. Itu banyak. Dia bawa virus dari mana? Kita tidak menyebut, oh dari Jogja. Enggak. Di Jogja orang baik juga banyak. Ahlus sunnah banyak. Mereka membawa virus liberal, terus dibawa pulang. Sampai ketika di rumah ragilem sholat, ketika di rumah menghina Quran. Memang pintar ngomong, berlatih di kampus, tapi ngawur. Seolah-olah dia yang paling pemikir, yang paling pintar, padahal aslinya gedabrus. Yang sebenarnya yang dia sampaikan hanya
logika-logika yang nggak masuk akal. Baik. Dan itu banyak terjadi. Ada salah satu guru saya. Boleh cerita di sini? Sudah pernah dengar ceritanya belum? Hah? Belum? Oh, belum cerita ya. Ada salah satu guru saya, beliau dari Madura. Di Madura itu ada sebuah pondok pesantren tahfidz. Nah, beliau bercerita tentang temannya ini. Pesantren ini punya program, semua santri yang lulus nanti akan disebar ke banyak pesantren untuk pengabdian. Ada salah satu temannya yang sangat rajin, pendiam, soleh, hafal Quran, dan rajin ibadah. Sampai pecinya itu nggak pernah lepas dari kepala. Sampai masuk kamar mandi aja pakai peci. Adab pakai peci. Jadi selalu pakai peci terus. Sampai masuk kamar mandi itu ceritanya pakai peci. Sampai hitam ini berubah jadi kuning. Ini kain apa ini? Bludru ya. Jadi kalau kena air luntur kan ya. Sampai yang warnanya hitam ini pecinya itu berubah jadi kuning. Saking leceknya pecinya. Nah, karena dia yang paling pintar, akhirnya saat lulus yang lain dibawa ke pesantren, anak ini ditaruh di Mesir, dibawa ke Mesir. Nah, di Mesir inilah dia ketemu dengan tokoh liberal Mesir. Dan dulu waktu SMA saya sempat membaca karyanya. Namanya Hasan Hanafi. Hasan Hanafi. Dia terpengaruh dengan pemikiran Hasan Hanafi sampai akhirnya yang hafidz Quran ini jadi liberal. Setelah dia jadi liberal, dia banyak menyudutkan kaum muslimin, menyerang Islam, menyerang Al-Quran dan seterusnya. Ketemulah dengan guru saya ini alumni Madinah. Kamu kok sekarang jadi kayak gini? Kenapa kau mempermainkan ayat Al-Quran untuk mencari dunia? Menjual ayat Al-Quran dengan harga yang murah. Lalu dia bilang apa? Yang dilarang oleh Allah dalam Quran itu wala tashtaru bi ayatil qalila. Jangan kau menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Aku itu tidak dibayar sedikit, sehingga tidak masuk dalam larangan ayat ini. Bayaran untukku samanan katsira, dolar. Berarti bukan samanan qalila. Karena aku dibayar apa? Dolar, bukan rupiah. Ya, paham maksudnya, Pak? Padahal makna samanan qalila di situ dalam tafsir Hasan Al-Basri, ad-dunya bihadzafiriha. Dunia berikut isinya samanan qalila. Orang yang menyampaikan penyimpangan dalam masalah agama atas nama agama biar dapat dunia, itu masuk menjual ayat Allah dengan samanan qalila, dengan harga yang murah, walaupun dia dibayar dengan dunia seisinya. Singkat cerita dia jadi liberal. Maka nggak jaminan mudanya baik, ujung akhirnya jadi baik. Tersebutlah seorang muadzin di masa silam yang hafidz Quran. Dan dulu muadzin itu naik menara untuk adzan. Lalu muadzin ini sebelum adzan tengok-tengok dulu suasana pemandangan kota, sampai akhirnya matanya tertuju kepada seorang wanita dan dia tertarik untuk menikahinya. Akhirnya dia melamar wanita itu dan menyampaikan gimana caranya agar aku bisa menikahimu. Ternyata dia wanita Nasrani. Bisa, kamu bisa menikahi aku, tapi syaratnya masuk ke agamaku. Akhirnya dia murtad dan berubah Nasrani. Bagaimana akhir ceritanya? Ya? Meninggal? Belum meninggal. Jadi dia hafidz Quran. Sekian tahun berikutnya dia ketemu temannya yang dulu pernah satu masa belajar. Ditanya sama temannya, gimana nasib hafalan Quranmu? Karena dia murtad dalam kondisi hafidz Quran. Apa dia bilang?
semuanya lupa kecuali satu ayat. Semuanya lupa kecuali satu ayat. Apa ayat itu? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kelak akan datang satu waktu di mana orang kafir berangan-angan andaikan dulu dia jadi muslim. Seolah-olah ayat ini apa, Pak? Nampar dirinya. Lah kamu malah milih yang bukan Islam. Padahal itu satu ayat yang dia hafal. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Akan datang satu waktu di mana orang kafir mereka akan berangan-angan andaikan dulu dia jadi muslim. Ini beberapa kasus manusia yang mereka masa mudanya berubah sehingga di akhir hayatnya dia su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Oleh karena itu jaga diri kita, anggota keluarga kita, merekalah manusia yang pertama kali paling berhak untuk mendapatkan manfaat dari diri kita. Atha bin Abi Rabah pernah mengatakan, azhadun nasi bi'ilmil ulama, orang yang paling tidak dapat ilmunya ulama adalah keluarga dekatnya. Nah, itu salah satu resikonya. Sehingga idealnya kan anaknya ustadz, dia yang paling dapat ilmunya ustadz. Tapi ilmu bukan warisan harta, di mana yang paling berat dapat manfaat terbesar adalah siapa? Anaknya. Sehingga siapa yang mendapatkan ilmu paling banyak, mereka yang belajar paling serius kepada sang ulama. Bisa jadi bukan anaknya. Baik, berikutnya. Setelah lingkup keluarga, pengaruh baik berikutnya kita berikan kepada lingkungan. Anda jangan berpikir gimana caranya ya biar saya dakwahnya langsung luas, biar saya bisa memberi manfaat langsung meluas. Tidak harus seperti itu. Mulai dari yang bisa Anda jangkau. Mulai dari yang bisa Anda jangkau. Saya pernah ketemu teman satu kelas, satu angkatan, dulu beda kelas ya, A, B ya. Saya di A, dia di B. Setelah kita lulus kuliah, kemudian kita ketemu waktu di kampung. Dia sempat memberi penilaian miring untuk guru TPA. Apa guru TPA itu? Terbatas hanya untuk beberapa santri saja. Ya, saya sempat sedikit meluruskan, nggak benar kamu ngomong kayak gitu. Amal kecil bisa jadi membesar. Yang penting berangkat dari semangat ikhlas. Kullu ma kana lillah fahuwa baqin. Karena semua yang dinisbahkan untuk Allah, maka itulah yang abadi. Mulai dari yang bisa Anda jangkau yang terdekat. Sudah? Di bagian inilah kita diajarkan untuk memberi manfaat kepada orang lain sebisa yang mampu kita jangkau. Nabi SAW menyebutkan klasifikasi manusia menjadi 3 berkaitan dengan masalah memberi manfaat. Dalam sebuah peristiwa ketika beliau duduk bareng dengan para sahabat, beliau SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum wa ukhbirukum bi syarrikum min khairikum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian siapa orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang paling buruk di antara kalian? Itu sahabat sudah ketakutan. Kalau namaku disebut gimana? Sampai mereka semuanya terdiam. Diulangi lagi oleh Nabi SAW. Maukah aku tunjukkan kepada kalian bi khairikum min syarrikum, siapa di antara kalian yang terbaik dan siapa yang terburuk di antara kalian? Nah, kalau disebutkan yang terbaik kan mungkin nggak masalah. Kalau disebutkan terburuk, nanti jadi apa, Pak? Ya, mungkin jadi berita viral. Ternyata si A ini adalah orang yang dinyatakan Nabi SAW paling buruk di antara kita. Betapa memalukannya orang itu. Fasakatu, maka para sahabat semuanya terdiam, nggak ada yang berani menjawab. Mereka sudah deg-degan. Wah, nanti kalau nama saya disebut gimana? Faqala dzalika thalatha marratin.
sampai diulangi oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali. Saya tanya, kenapa sahabat diam? Ketika ditawari, kenapa diam? Maukah saya tunjukkan bapak yang terbaik dan siapa yang terburuk? Kenapa diam? Takut namanya disebut sebagai orang yang dalam daftar terburuk. Nah, ini kalau namaku disebutkan terburuk gimana? Maka mereka pun diam. Setelah itu Rasulullah SAW kemudian faqala rajulun, ada salah satu sahabat yang memberanikan diri mengatakan, "Bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina." Silahkan ya Rasulullah, ceritakan kepada kami siapa manusia terbaik di antara kami dan siapa yang paling buruk di antara kami. Kami sudah siap, wes pasrah. Karena ini Nabi SAW yang menawarkan, masa nggak diterima? Lalu beliau memberikan jawaban. Jawabannya tentu saja bukan nyebut nama, tapi nyebut kriteria. Nabi SAW tidak mempermalukan orang di hadapan umum. Beliau mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang bisa diharapkan kebaikannya dan kita aman dari potensi buruknya. Sedangkan orang yang buruk di antara kalian, yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan kita tidak bisa merasa aman dari potensi buruknya. Masya Allah. Sehingga dari hal ini manusia terbagi menjadi 3. Pertama, orang yang diharapkan potensi baiknya dan dia tidak ada keinginan untuk memberikan hal buruk kepada orang lain. Inilah manusia terbaik. Sehingga misalnya dia dipegangi uang, orang percaya. Orang ini amanah, gak bakalan ngemplang, gak bakalan ngilang, pasti dia akan mengembalikan. Bahkan kita merasa aman ketika uang kita di rumah nggak aman, wes titipno Pak Yai, Pak A, Pak B, beliau akan jaga dengan baik. Berarti orang semacam ini ada potensi baik dan orang tidak merasa suudzon dengan potensi buruknya. Ini jenis yang pertama. Dia dikasih tugas. Siapa yang kau kasih tugas? Si A. Oh ya baik, insya Allah tidak masalah. Dia punya peluang untuk berhasil, untuk sukses, untuk kerjakan dengan baik. Walaupun di saat yang sama tidak ada potensi jahat pada dirinya. Dia tidak akan menyanyiakan amanah, dia tidak akan apalagi misalnya mengambil yang bukan haknya. Ini orang yang punya potensi baik. Ada juga jenis yang paling bawah, yang potensinya paling buruk. Kebaikannya nggak ada, keburukannya malah ada. Sehingga orang kadang merasa nggak aman. Ini ono wong iki mesti malah jadi masalah. Perkumpulan misalnya sebuah komunitas nyaman-nyaman saja, begitu hadir si A, akhirnya jadi bubar. Ini orang yang potensi buruknya lebih dominan daripada potensi baiknya. Nah, kalau jenis yang kedua ini disebut oleh Nabi SAW sebagai syarrukum, manusia yang paling buruk di antara kalian. Yang ketiga, potensi baiknya belum tentu ada. Potensi baiknya, potensi buruknya juga tidak ditakutkan. Jadi yang jenis yang ketiga ini hambar. Pertengahan antara yang pertama dengan yang kedua. Baik. Kita belajar untuk seperti yang pertama, agar menjadi manusia yang berprestasi. Berusahalah untuk jadi orang yang potensi baiknya diharapkan, sementara potensi buruknya orang merasa aman. Kalau sama dia saya percaya. Bisa nggak kayak gitu? Berlatih ya, berlatih. Kalau sama dia saya percaya. Kalau sama si B saya nggak percaya. Nah seperti ini butuh kita latih agar kita bisa menjadi orang nomor 1. Kurang berapa menit? 1 menit.
Bagaimana latihan itu? Sampai jam berapa kita nanti? Sampai komat. Adzan dulu, lanjut sampai komat ya. Baik, insyaallah kita akan dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita membicarakan tentang bagaimana cara kita bisa bermanfaat bagi yang lain. Apa harus jadi ustadz semuanya? Atau harus jadi dai semuanya, jadi kiai semuanya? Terus gimana? Nanti zamannya siapa kalau ustadz semua? Padahal kan kita diajak untuk berlomba menjadi orang yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Baik, manfaat yang dimaksud tidak harus berupa ilmu, tapi bisa manfaat apapun yang bisa diberikan kepada orang lain, apapun itu. Karena itu Rasulullah SAW melarang kita untuk meremehkan kebaikan kepada orang lain. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun.
Hadis ini berlaku bagi yang mau memberi maupun yang menerima. Jadi kan terkadang kayak gini ya. Mongko yang ini kok dikekno kan. Berarti siapa yang meremehkan? Siapa yang meremehkan? Yang menerima. Baik. Yang memberi juga sama. Mosok kayak gini arep tak kekno wong isin gitu. Cuman kayak gini mau saya kasihkan orang, jadi ngasih dia. Karena kepikiran seperti itu, akhirnya dia nggak jadi memberi. Maka Nabi SAW melarang. Kalau memang itu baik, kasihkan. Kalau memang itu sesuatu yang bermanfaat, kasihkan. Jangan kau remehkan, sehingga ketika kau meremehkan, membuat kau terhalangi untuk memberikan itu kepada orang lain. Misalnya, bapak pulang dari safar, dari bepergian, bawa oleh-oleh, mong keripik, atau dari Gunung Kidul, onone mong tiwul, tiwul kalau geblek mana? Kulon Progo ya. Onone mong geblek, mosok engke oleh-oleh tonggone kok mong geblek. Nah, Nabi SAW masih saran, jangan kau remehkan kebaikan sedikit pun. Kalau memang yang mampu kau berikan hanya itu, kasihkan. Ya ini mungkin tetangga akan nanti mulai kok sambang, baru datang kok nggak menyapa. Nah, nek menyapa kan berarti kudu nggawa kresek, iya Pak. Tapi centelane mungkin orang merasa malu. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit pun. Sehingga seorang muslim berkaitan dengan masalah kebaikan itu punya semangat, menerima, menghargai, memberi juga semangat. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Meskipun sebatas ketika kau ketemu orang lain dengan wajah ceria. Kan ada orang yang merengut, ini ketemu wong liya selalu di suasana serba tegang. Bahkan kan kadang ada pekerjaan yang selalu disetting apa? Tegang. Pokoknya bicaranya kowe iki kudu tegang. Wonten Pak? Betul ya? Sehingga bisa enggak kamu ketemu orang itu semeringah gitu? Itu saja diperhitungkan dalam agama. Semeringah saja itu sudah diperhitungkan. Nah, dengan semeringah itu termasuk kau memberi kebaikan bagi orang lain. Ini ada satu cerita. Dalam hadis dari Abu Zubair, beliau mengatakan, Sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqul. Abu Zubair ini tabi'in. Abu Zubair itu tabi'in ya. Kalau Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair itu sahabat. Ini Abu Zubair. Saya pernah mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan, di zaman Nabi SAW ada orang yang disengat kalajengking. Wa nahnu julusun ma'a Rasulillah SAW. Ketika kami sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada yang ngasih info, si A dintup kalajengking. Nah, salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah arki, ya Rasulullah boleh nggak saya ruqyah dia? Boleh nggak saya ruqyah dia? Kata Nabi SAW, man istata'a minkum ayyan fa'akhahu falyaf'al. Kalau kau bisa ngasih manfaat kepada temanmu, silahkan. Walaupun datang ke sana di sing dintup, tak wacana Fatihah. Sudah, tinggal. Itu terhitung memberi manfaat bagi saudaranya. Masalah sembuh dan tidak sembuh kita nggak tahu. Anda juga bisa melakukan seperti itu. Sehingga misalnya Bapak sakit ya, gini Pak tak ruqyah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Anda baca ayat kursi, baca Al-Fatihah atau ayat-ayat yang lain, silakan. Karena meruqyah orang yang sedang sakit termasuk salah satu memberi manfaat. Mohon maaf Pak, belum bisa dijenguk, sedang istirahat. Tidak apa-apa, saya tidak ingin komunikasi. Saya mau datang untuk mendoakan. Biarkan beliau tidur, tapi saya mau mendekat. Menjenguk orang sakit tidak harus ngobrol dengan yang sakit. Biarkan yang sakit istirahat. Saya gak ganggu. Saya cuma pengen melihat beliau dan saya mau doakan.
Dan itu salah satu memberi manfaat. Maka dalam agama ini memberi manfaat tidak harus dalam bentuk sesuatu yang besar atau materi yang besar atau ilmu agama atau yang lain. Hal yang paling ringan yang mungkin orang menyangka itu murah, tapi Nabi SAW masih motivasi. Walau antal akhaka biwajhin talik. Meskipun kau ketemu temanmu dengan wajah senyum. Coba senyum, Mas. Kok gak kelihatan giginya? Giginya aurat bukan? Bukan. Tersenyumlah karena gigi kita bukan aurat. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Al-Mubarak Hafizahullah Ta'ala atas materi yang sangat manfaat dan semoga bagi kita semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi bermanfaat dan menambah semangat kita untuk terus menjadi pribadi yang menebar cahaya di tengah-tengah umat. Baik, selanjutnya masuk kepada sesi tanya jawab. Mungkin silakan ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak sampai seperti perang Maduga tadi atau musim muazin yang keluar dari sekali tadi. Bagaimana cara kita menjaga diri agar ketika kita sudah baik di usia muda misalnya, walhamdulillah sudah sergap sholat, terjaga akidahnya, agar kita tidak menjadi seperti pemuda tadi atau seperti muadzin tadi. Baik, tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin akhir hayatnya. Saya maupun bapak ibu nggak ada yang bisa menjamin. Sehingga kita semuanya punya peluang untuk menyimpang jika tidak dijaga oleh Allah. Maka masing-masing orang tidak bisa memastikan apakah dia bisa husnul khatimah. Karena itu perjuangan yang bisa dilakukan. Setiap menghadapi sesuatu yang tidak pasti, serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Tawakalkan ujung akhir dari kehidupan kita kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Sebab Dia adalah Zat yang ni'mal wakil, sebaik-baik Zat ketika dipasrahi. Ya Rabb, kami pasrahkan akhir hayat kami kepadamu. Berikan kami yang terbaik. Sehingga mungkin kita gak bisa menjaga, tapi kita serahkan kepada Zat yang Maha menjaga. Hafizun, Zat yang Maha menjaga, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa memastikan apakah nanti kita bisa husnul khatimah atau tidak. Maka kita minta kepada Zat yang Maha Kuasa untuk mengendalikan hati hamba. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Hanya doa yang bisa saya sampaikan. Sehingga upayakan untuk banyak berdoa kepada Allah, minta diberi keteguhan hidayah. Karena orang itu akan meminta sesuatu yang dianggap paling berharga. Makanya kalau kita tanya sama orang, Bapak seringnya minta apa? Minta A, minta B, minta C. Berarti dalam pikiran dia itulah yang paling berharga. Misalnya orang berdoa, Ya Rabbana, Ya Quddus, A'tina bil fulus. Terus warna merah yang mulus-mulus. Oh, berarti dalam pikiran dia hanya mau duit 1.000. Dalam pikiran dia 1.000. Karena dia hanya minta itu. Maka kalau kita merasa hidayah ini paling berharga, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu dijaga sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam. Ini kami langsung mengamalkan dari Ustaz. Tidak boleh meremehkan kebaikan meski ada sedikit. Yang pertanyaan biasa. Yang pertama dapat yang berharga, insyaallah. Terus nanti dikasihkan ke sebelahnya. Baik, Masya Allah. Ada pertanyaan lagi? Silakan, monggo. Waktunya sudah habis belum? Oh, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mau berbagi itu ada yang mengatakan misalnya di masjid ini sekian puluh dan apakah jumlahnya sekian puluh itu apakah dengan kemampuan kita sebagai kita? Apakah Misalnya di masjid ini kita mau berbagi ya, berbagi ke berbagi yang ada di masjid ini. jamaah? Apakah dengan sejumlah yang ada di masjid ini apakah dengan seikhlas kita? Terima kasih. Baik. Kalau seikhlasnya nilainya berapa, Pak? Besar ikhlas, kecil ikhlas, baik mana? Ya. Kalau bisa banyak ikhlas, alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya banyak kok mengkhawatirkan bagi batin, maka silakan Bapak keluarkan yang kira-kira tidak terlalu dipikirkan. Jadi neraca nilai berapa saya harus keluarkan. Kira-kira ketika Bapak keluarkan nggak terlalu jadi beban pikiran, silakan dikeluarkan. Itulah yang disebut dengan al-afwa. Dalam Al-Quran, yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu tentang berapa yang harus mereka infakkan. Qul al-afwa. Jawablah al-afwa. Al-afwa itu di luar dari kebutuhan pribadi, yang kalau dikeluarkan ringan, tidak kepikiran. Baik, demikian. Wassalamualaikum